Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durhaka kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat tadi menegaskan perintah kewajiban berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Dalam Al-Quran minimal ada 7 ayat yang menegaskan kewajiban tersebut. Mendurhakai orang tua termasuk salah satu dosa besar yang dikhawatirkan bisa melebur amal ibadah seseorang. Salat atau puasa pun tidak akan ada manfaatnya jika tidak segera meminta maaf kepada orang tua dan bertobat kepada Allah. Larangan durhaka terhadap kedua orang tua menempati urutan kedua setelah larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapa. Surat An-Nisa ayat 36. Selain itu, orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya disebut Allah sebagai orang yang sombong lagi celaka. Dalam surat Maryam ayat 32. Diriwayatkan bahwa Amr bin Mur'ah al-Juhani berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku melaksanakan sholat 5 waktu, aku berpuasa Ramadan, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah, maka apa yang aku dapatkan?" Rasulullah SAW menjawab, "Barang siapa melakukan hal itu, ia bersama para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kecuali jika ia durhaka kepada orang tuanya." Pada zaman sekarang ini, alangkah banyaknya orang yang berani kepada orang tua. Hanya karena masalah sepele, orang tua diumpat, diperlakukan dengan kasar. Bahkan sampai ada anak yang membunuh orang tuanya. Orang yang demikian itu dijamin tidak akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang durhaka, pencandu khamar, dan orang yang mendustakan takdir.
Durhaka kepada orang tua bisa menjadi perilaku dan kata-kata sekecil apapun kata tersebut. Apabila telah menyakiti hati kedua orang tua adalah dilarang. Firman Allah, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Surat Al-Isra ayat 23. Termasuk dalam larangan kata ah adalah semua kata yang bisa mengusik perasaan hati, sehingga mereka merasa kecewa, apalagi dengan membentak-bentak dan berbuat kasar. Tentu semua itu adalah termasuk larangan dalam ayat secara lebih pasti. Sebaliknya, Allah memerintahkan kepada kita pada ayat selanjutnya, Al-Isra ayat 23, untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang sopan, perilaku yang penuh kasih sayang, dan mendoakan keduanya, baik ketika masih hidup atau telah meninggal. Semua itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, bukan berpura-pura, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Surat Al-Isra ayat 25. Di antara dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan siksanya di dunia sebelum di akhirat nanti adalah durhaka kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang Allah cepatkan azabnya kepada pelakunya di dunia ini, dan Allah juga akan mengazabnya di akhirat. Yang pertama ialah berlaku zalim. Yang kedua, memutuskan silaturahim. Sesungguhnya Allah menyegerakan kehancuran bagi seorang hamba jika ia durhaka kepada orang tuanya. Kehancuran itu merupakan siksaan baginya, dan sesungguhnya Allah menambah umur orang yang berbakti kepada orang tua agar bertambah pengabdian dan kebaikannya kepada mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.